kita ketemu di kampus ITB dulu, menjelang lulus awalnya gua Tisa sama dia, terus pas menjelang itu kita sangkatan, gua desain produk, dia Tisa seni keramik, dan menjelang lulus kita ngobrol untuk bersama bikin studio keramik, kemudian menjadi Kandura ini. Dari asal katanya sih dari kenduri, kenduri itu dari Kandura. Kenduri dari Kandura. Kandura itu ya Selamatan. Pertama sih karena udah kenal dan udah ada rasa percaya ya. Jadi kira-kira udah tahu gitu Tisa kerjaannya gimana, dia kerjaannya gimana. Jadi udah bisa mungkin dari situ ya kita udah bisa ngeliat sedikit apa sih potensi masing-masingnya, sehingga kira-kira bisa habis itu kemana. Jadi dari kendala teknis aja tuh sudah banyak ya tantangannya dulu yang harus kita laluin, dan kemudian ditambah peralatan yang belum sama sekali belum lengkap gitu. Jadi kita banyak dalam proses berkembang sampai sekarang itu banyak proses trial and error yang kita harus tahu pahitnya dulu ya, salahnya di mana, gagalnya di mana dalam hal produksi. Kemudian akhirnya memperbaiki metode-metode itu sehingga bisa sampai sekarang seperti ini. Si studio itu lebih dirancang untuk eksperimentasi desain dan produksi small batch untuk keramik seperti yang kita produksi sekarang. Dan kenapa desainnya seperti ini tuh sebenarnya adalah hasil dari research dan eksperimentasi kita. Kita mengolah bahan yang kita dapat, yaitu limbah produksi pabrik besar, kemudian digabungkan dengan dengan bahan lain, pewarna, glasir segala macam, dan dengan teknik alat yang kita punya di bawah itu, sehingga hasilnya bisa seperti sekarang gitu. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan apa yang membedakan itu adalah input yang kita berikan saat proses penelitian tersebut. Jadi input itu berasal dari background kami masing-masing gitu. Dari saya, dari dia, dari Tisa, dari Nuri, yang kita bawa masing-masing, kemudian disatukan dalam bentuk produk tersebut. Sulitannya ada jelas. Jadi yang nyata itu adalah di Indonesia itu tuh banyak sekali produsen keramik manufaktur yang besar yang untuk pasar ekspor, dan dari konsekuensi dari hasil produksi yang mahal itu adalah sisa produksi yang banyak sekali yang akhirnya turun ke pasaran di sini dan dijual dengan harga yang sangat murah. Kita bisa nemuin muk seharga 5.000, dan sedangkan Kandura menjual muknya rata-rata 140.000 gitu. Jadi ketimpangan harga itu sih sebenarnya sangat menyulitkan gitu, ketika walaupun beda ya yang kita tawarkan itu dengan produk yang pabrik besar buat itu, tapi ketimpangan harga tersebut sih yang membuat orang berpikir gitu. Saat saya bisa beli cangkir harga 5.000, kenapa saya harus beli 140.000?